Nah ini Mas, soal tadi Mas Arif nyinggung soal high impact journal. Nah itu kayak gimana penjelasannya Mas? Jadi jurnal itu juga ada beberapa kriteria-kriterianya. Jadi Mm-mm. yang apa ya, kayak penggolongannya, dan ada beberapa lembaga yang itu merupakan lembaga pengindeks itu yang juga apa ya, semacam kayak menggolongkan jurnal-jurnal ini, misalnya ini jurnal yang bereputasi sangat baik, baik, biasa saja, pemula dan lain-lain. Nah, karena eh, jurnal-jurnal ini kan ada yang memang sudah lama, kan tadi kita bahas bahkan dari zamannya apa Albert Einstein itu saja mereka sudah publikasi di jurnal gitu kan. Oh iya gak? Oh, Iya, zaman itu lama. abad berapa itu? Mereka udah main jurnal, jadi kita mungkin di kampung saya mungkin di Sulawesi itu masih pakai sarungan gitu kan kalau ke kebun itu mereka udah nerbitin jurnal gitu kan. Mana Waduh, kita. ini kayaknya di Indonesia lagi boomingnya baru akhir-akhir ini Mas ya jurnal itu. Iya, dalam beberapa tahun ini lah ketika diperketat syaratnya oleh kementerian, ya mulai akhirnya gerakan booming massal. Biasalah kita kan panasnya agak-agak lambat, terus berusaha Iya, untuk ngejar dengan cara apapun, itu biasa betul. banget. Nah jadi itu tadi. Nah jadi beberapa lembaga yang terkenal itu seperti Scopus, kalau kalau masuk ke dunia perjurnalan itu pasti pernah dengar nama Nah Scopus. iya, Dan ini yang lain-lain sebenarnya ada juga sering seperti disinggung. Web of Science, kalau dulu Hmm. namanya Thomson Reuters. Sekarang kesini-sininya berubah menjadi Web of Science atau WOS itu. Nah, itu juga lembaga pengindeks. Dan sebenarnya masih banyak yang lain. Ada Copernicus, ada DOAG ya, dan banyak lah, banyak yang lain lagi. Nah, dari lembaga-lembaga pengindeks ini, mereka terdapat semacam kriteria untuk menggolongkan jurnal-jurnal ini. Seperti misalnya sitasi gitu kan, dari sitasi berapa orang sih yang sudah menjadikan jurnal-jurnal yang terbit ini, artikel yang terbit di jurnal ini menjadi referensi mereka gitu kan. Terus ada juga yang apa, ada kriteria lain yang melihat antara grafik penerbitan jurnal ini, antara grafik dan citasinya itu dibandingkan gitu. Dan banyaklah metode-metode yang mereka gunakan sehingga muncullah angka yang berbentuk ada SJR, Skimago Journal Rank, gitu kan. Oh, oh Ada ya. yang namanya impact factor dan lain-lain. Nah, tapi ya lagi-lagi tidak ada yang sempurna. Apalagi ini kan angka gitu kan, terkait Iya. angka ya masih bisa di otak-atik, masih bisa di apa ya istilahnya dikelabui dan Iya. lain-lain. Nah, jadi Bahkan itu bisa oke, jadi hasil rekayasa gitu. bisa jadi gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, tapi itu tadi memang kita tidak bisa menjadikan hal tersebut menjadi patokan utama karena harus ada pertimbangan atau indikator-indikator lain yang harus digunakan. Maka dari itu ada beberapa uh, kampus-kampus di Inggris dan Eropa itu juga telah mendeklarasikan, bahkan ini dalam info beberapa bulan lalu, bahwa mereka juga dalam menentukan kualitas jurnal itu tidak dari mentah-mentah dari yang tadi yang saya bilang impact factor, ada SJR gitu kan, tapi mereka ada membuat kebijakan atau kriteria tersendiri. Nah, saya harap Hmm. juga di Indonesia nanti juga bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi dari situ tadi nih kita bicara masalah impact factor dan SJR poin tadi. Nah, dari situ mereka menggolongkan lagi jurnal tersebut levelnya di level mana gitu. Nah, kalau di Scopus itu ada namanya kuartil, Q, disingkat Oh, ada Q1, Q1 ya. itu yang paling dianggap paling bagus lah gitu ya. Q2, ada Q3 dan Q4, dan ada yang Scopus tapi belum ada Q-nya. Biasanya itu jurnal baru. Nah, jadi itu menjadi indikator. Jadi yang dianggap
bagus itu Q1 gitu. Nah, rata-rata itu yang nilainya tinggi gitu kan, yang bereputasi paling baik gitu. Di Web of Science mungkin mereka juga ada kriteria tersendiri. Nah, kalau di Indonesia itu ada Ristek Dikti membentuk yang namanya SINTA. Jadi SINTA itu boleh dicari mungkin di Google, SINTA, bukan CINTA, beda. Jadi SINTA ini semacam apa ya, website yang Indeks. dibentuk Ristek Dikti untuk juga salah satunya sebagai mesin pengindeks yang bekerja sama juga dengan Scopus ya. Mereka Web of Science kerjasama juga dengan Google Scholar. Nah, jadi dari situ untuk menghimpun nama-nama atau apa namanya reputasi dosen-dosen yang ada di Indonesia dan juga kampus-kampusnya. Nah, jadi termasuk jurnal-jurnal yang ada di di kampus-kampus yang ada di Indonesia itu juga di apa ya, semacam diindeks, harus diindeks sebagai kriteria akreditasi nasional dari Ristek Dikti itu di SINTA, melalui SINTA. Nah, maka dari itu SINTA juga ada kriterianya. Ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Itu ranking Mas ya, ranking di sana. Ya, kurang lebih bisa Definisinya. dikatakan seperti itu. Ya, SINTA 1 itu yang sudah terindeks Scopus, nah SINTA 2 yang lumayan sudah bagus, ya ngikutin SINTA 3, 4, 5, sampai 6. Nah, jadi itu ibaratnya bisa dibilang jurnal terakreditasi nasional. Karena banyak juga jurnal-jurnal di Indonesia yang belum masuk SINTA. Jadi Oh, bisa berarti dikatakan ya, kalau sudah masuk SINTA itu sudah terakreditasi nasional. ya bisa dikatakan terakreditasi nasional. SINTA berapa? Nah gitu, apa SINTA 4 gitu kan? SINTA 5. Nah jadi itu kriterianya. Jadi ada jurnal itu ada terbagi beberapa kriteria. Jadi jurnal, kalau ini versi saya nih dari beberapa sumber, jurnal lokal, ya jurnal lokal itu biasanya ya dia mungkin ya terbit online atau ada cetaknya ber-ISSN gitu ya, ada nomor ISSN-nya dari LIPI gitu kan. Nah itu jurnal lokal. Lalu ada jurnal nasional terakreditasi itu tadi SINTA. SINTA berapa dulu? Nah kalau jurnalnya sudah terindeks SINTA 1 atau SINTA 2 berarti dia jurnal nasional yang bagus, yang bereputasi. Karena untuk naik peringkat di SINTA itu sendiri juga lumayan sulit. Ya ada beberapa kriteria yang harus kita lengkapi Harus dipenuhi dari berarti. dari Ristek Diktinya. Nah terus kalau sudah di Scopus itu jurnal internasional bereputasi. Karena ada juga jurnal internasional yang belum bereputasi gitu. Misalnya dia sudah terindeks Copernicus, EBSCO, Ulrich, pengindeks lain lah yang seperti DOAJ dan lain-lain, tapi belum masuk Scopus. Nah, itu jadi jurnal internasional, karena syaratnya jurnal internasional harus berbahasa asing yang diakui PBB. Nah, itu jadi sudah termasuk jurnal internasional. Tapi belum bereputasi. Ketika bereputasi itu, dia udah terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, itu juga dilihat Scopusnya Q berapa. Nah, jadi seperti itulah kalau untuk pemeringkatan jurnal-jurnal versi terkini gitu. Jadi kalau high impact jurnal itu berarti jurnal yang bereputasi Mas ya? Ya, jurnal yang dianggap sudah bereputasi, di Skimago SJR-nya udah lumayan tinggi, impact factor di Scopusnya juga udah tinggi. Nah, ini kenapa ada seperti ini juga, seorang akademisi juga harus paham dengan kriteria ini tadi, karena kaitannya ke nilai PAK tadi, ke angka kredit KUM. Oh iya. Nah, karena ketika kita bisa menerbitkan di jurnal A, misalnya jurnal A ini adalah terindeks SINTA 4 misalnya, itu kan nilainya beda dengan ketika kita bisa terbitin ke SINTA 2. Scopus Q4 dengan Q1 beda. Nah, jadi harus paham, karena nanti kan ada ngitung tuh, kita kan ngitung angka kredit untuk naik pangkat. Jadi, seperti itu, ada strateginya. Waduh. Wah, ngeri nih. Berarti memang perlu banget untuk ngecek mana jurnal yang SINTA 4, SINTA 2, kemudian yang Scopus kuartil 4 gitu, kuartil Iya, 1. iya.
Nah, ini baru terkait untuk mengerti ininya tadi, apa namanya, model-model jurnalnya. Belum bicara ke teknis penulisan, itu panjang lagi. Waduh. Terus teknis penulisannya lagi, terus strategi mempublikasi, itu ada lagi. Ini jadi materi 2 semester sebenarnya ini, Ji. Kita Mas. coba singkat-singkatin ini. Iya, gimana lagi?